Saya yang memvideokan ini namanya pengacara Muhammad Mualimin. Hari ini hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024. Kebetulan ini ada kawan Afrianto Esa. Dulu saya kenalnya di LBH Jakarta. Ini lagi main di kantor di Gedung Yarnati. Di Bob and Partner. Nah, kebetulan saya dan Bung Afri ini kemarin habis mengajukan PUU terkait pasal 3 ya, pasal 3 ayat 1 huruf D Undang-Undang Advokat gitu. Nah, salah satu yang mengonsep atau yang merumuskan itu adalah saudara Afrianto SH ini. Nah, tadi beberapa netizen bertanya, Bung, apa yang kita ajukan PUU itu dan kenapa gitu? Secara umum argumentasinya apa sih yang kita akan ujikan di MK nanti itu? Kenapa kita mengajukan PUU itu, Bro? Coba jelasin secara sederhana biar netizen tahu, Bro. Jadi gini, dalam undang-undang advokat itu mengatur yang namanya usia minimal sebagai advokat, dilantik sebagai advokat. Dalam undang-undang advokat pasal 3-nya huruf D, dia menjelaskan bahwa minimal usia untuk menjadi advokat yaitu 25 tahun. Padahal faktanya yang terjadi di lapangan, banyak sarjana muda yang lulus 21 tahun, ketika dia magang 2 tahun, akhirnya dia usia 23 tahun, dia sudah seharusnya di usia itu sudah cukup untuk dilantik sebagai advokat. Karena undang-undang itu sehingga mahasiswa atau sarjana muda ini terhalang untuk menjadi advokat di usia 23 tahun. Untuk itu kita melakukan uji 25 tadi ya. Ya, uji tentang kelayakan sebagai advokat di usia 23. Berarti, jadi pasal 3 itu yang usia 25 kita itu mestinya diturunkan begitu ya. Mestinya diturunkan. Kita menganggap itu melanggar hak konstitusi sarjana muda gitu. Itu kan terkait batas bawah, Bro. Kalau batas atas gimana tuh? Terkait batas atas ini, jadi gini, kita ini lawyer ini, advokat ini, pada prinsipnya kami ini menjunjung tinggi keilmuan. Tapi ternyata dengan tidak adanya batasan maksimal untuk menjadi advokat menyebabkan banyak pensiunan dari Polri, dari jaksa, hakim atau pensiunan pekerja swasta yang ingin menjadikan advokat ini sebagai mata pencarian pada saat dia usia sudah tua, gitu kan. Nah, karena usianya nggak diatur dalam undang-undang advokat itu menyebabkan adanya advokat tua yang baru dilantik, sehingga kami menganggap itu juga melanggar hak konstitusi bagi advokat muda ini. Jadi tidak ada kepastian hukum berapa batas maksimal seseorang bisa dilantik sebagai advokat. Jadi padahal kalau kita umur segini mau jadi polisi, tentara, jaksa, hakim udah nggak bisa, Bro. Udah nggak bisa. Jadi kita ini didiskriminasi nih kalau posisinya, gitu kan. Profesi kita ini udah kayak keranjang sampah. Orang-orang yang pensiun, yang sudah tua itu, yang seharusnya dia istirahat, malah mengambil profesi kita. Padahal untuk jadi advokat itu tidak mudah loh. Kita ini menjunjung tinggi kehormatan, kode etik, keilmuan, gitu, Bro. Kalau Bung seberapa optimis akan dikabulkan nanti PUU ini? Sangat optimis, Bro, karena PUU ini juga bakal menjadi jadi akibat hukumnya atau dampaknya sangat luas ke masyarakat. Kalau misalkan dikabulkan ini, nanti orang-orang yang butuh bantuan hukum atau butuh lawyer melihat lawyer atau mendapatkan lawyer punya kualitas dan kapasitas yang bagus nih sebagai lawyer dibanding dengan lawyer yang pensiunan itu yang baru dilantik gitu, Bro. Kemarin kalau ini ya, kalau nggak salah pemohonnya ada 2 mahasiswa hukum Universitas Al-Azhar sama 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta ya. Kenapa kita melibatkan dari unsur mahasiswa, Bro? Ya, kita melibatkan karena dia mewakili anak muda ya, apalagi dia kan nanti bakal jadi sarjana muda di usianya yang cukup muda, seharusnya bisa jadi advokat, terhalang karena undang-undang itu, undang-undang advokat yang membatasi usia minimal 25 tahun, dan dia salah satu korban dari hak konstitusinya terlanggar, gitu, mahasiswa tersebut, gitu, Bro. Mantap, mantap. Ya, untuk saat ini gitu saja. Nanti kita upload di YouTube sebagai dokumentasi pribadi, tapi juga publik bisa mendengarkan. Untuk konten-konten selanjutnya kita akan selalu update terkait dengan dunia hukum dan keseharian kita sebagai pengacara di Jakarta ini.